Data pengangguran naik dan rata-rata gaji pegawai per jamnya itu menurun. Data seperti ini yang diinginkan The Fed. Tapi kenapa kripto dan saham itu pada drop? Sebelum kita masuk ke analisis, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya. Gratis dan cepat kok, cuma 3 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Oh iya, jangan lupa komen juga videonya ya, karena Cuan Kripto setiap akhir bulan itu akan ngebagiin membership untuk 2 orang pemenang random comment. Di grup membership kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing entry kapan saya masuk market. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu dari rilis data tadi, yaitu non-farm payroll dan unemployment rate. Jumlah non-farm payroll atau lapangan pekerjaan yang bertambah di bulan Februari kemarin itu turun dari bulan Januari yang sebelumnya 500.000 sekarang menjadi 300.000. Tapi tetap aja sekarang itu masih jauh lebih tinggi daripada konsensus dan forecastnya. Lalu unemployment rate atau data pengangguran di Amerika Serikat bulan Februari itu naik dari ekspektasinya. Sekaligus gaji per jamnya itu juga menurun. Kalau kita ngelihat data yang baru keluar ini sebenarnya nggak terlalu bearish dan nggak terlalu bullish juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan bulan lalu ini sangat jauh lebih baik. Entah ini baik atau buruk tergantung sudut pandang ya. Kalau dari segi investor dan ekonom ya, data ini bagus untuk kesehatan ekonomi. Dikala inflasi yang tinggi, tapi buat masyarakat ya naiknya pengangguran itu nggak bagus. Yang The Fed inginkan itu seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dikala tingginya ekonomi inflasi sekarang. Karena jika jumlah pekerjaan itu masih tersedia banyak, artinya masih banyak permintaan di masyarakat. Baik itu dari segi barang maupun jasa. Dan masih tingginya permintaan akan membuat harga barang atau jasa itu makin tinggi juga. Maka dari itu, di saat inflasi masih tinggi, lapangan pekerjaan itu harus serendah-rendahnya supaya menekan permintaan di pasar. Dampak buruknya banyak yang menganggur. Dari rilis data ini aja itu bisa merubah sentimen terhadap target probabilities next FOMC meeting tanggal 22 Maret. Sebelumnya 2 hari lalu saat Jerome Powell testimoni, data target rate probabilities 0,5% itu ada di angka 74%. Tapi setelah data NFP muncul terakhir itu malah jadi berbalik. 59% para pelaku pasar itu memproyeksikan kenaikan suku bunga di 0,25% atau 25 basis point. Seiring berjalannya waktu data ini bisa berubah loh ya. Nanti kita punya data yang paling penting lagi, yaitu CPI atau inflasi. Dirilis tanggal 14 Maret waktu setempat. Ini masih minggu depan ya. Data ini akan sangat menentukan kebijakan The Fed ke depannya. Yang pengen kita lihat itu nanti rilis data inflasinya seenggaknya masih turun deh ya. Terakhir itu kan 6,4%. Jika masih turun ke 6,3 aja itu masih bagus banget kok. Jadi The Fed itu kemungkinannya hanya menaikkan 25 basis point aja. Mungkin sedikit hawkish-nya di peak interest rate-nya. Jadi setiap tahun itu The Fed punya target tertinggi untuk menaikkan suku bunga. Pada saat ini itu kan di kisaran 5,14 atau di bracket antara 5,25%. Ruang geraknya itu hanya 0,5% dari suku bunga pada saat ini di 4,75% ya. Dari rilis data tadi aja itu juga membuat dolar indeks drop cukup drastis banget nih. Tapi sayangnya stock market juga ikutan drop. Untungnya stock market masih tertahan di area supportnya. Biasanya kalau dolar indeks turun itu kita ngeliat stock market dan kripto naik. Di sini Bitcoin masih tertekan banget ya, karena ada banyak sekali FUD yang bertebaran. Koin-koin pada saat ini tuh kebanyakan lagi pada merah nih, dan kebanyakan investor itu lagi pada takut. Yang pertama itu dari Silvergate yang collapse. Silvergate ini merupakan bank konvensional yang bekerja sama dengan kripto. Partner Silvergate itu ada banyak sekali, terutama exchange besar seperti Coinbase. Collapse Silvergate ini membawa volume transaksi Bitcoin itu turun drastis karena pintu masuk user ke Bitcoin itu awalnya dari Silvergate. Jadi untuk exchange besar saat mereka deposit, mereka itu melalui Silvergate sebagai perantara USD masuk ke exchange. Jadi kalau orang aja nggak bisa masukin duit ke kripto, ya gimana kriptonya mau naik kan? Terlebih lagi banyak orang itu takut karena pemerintah Amerika Serikat itu memiliki Bitcoin senilai 1 miliar US dollar. Pemerintah US ini memiliki Bitcoin dari sitaan bisnis ilegal. Bitcoin itu sudah ditransfer ke Coinbase, bisa sewaktu-waktu akan dijual. Jadi itu yang membuat banyak orang akan takut masuk ke kripto pada saat ini. Lalu kalau kita lihat juga pemerintahan Joe Biden itu ingin menaikkan pajak untuk listrik yang digunakan untuk crypto mining. Sepertinya pemerintah Amerika Serikat itu pada anti banget kripto ya. Kayaknya mereka itu takut jika masyarakatnya punya kendali penuh
penuh atas uangnya sendiri. Di kripto kan kita bebas mengontrol uang kita, sedangkan kalau di bank, orang mau tarik uang lebih besar aja itu perlu persetujuan, dan juga dananya harus disediakan. Jadi prosesnya ribet ya, ditanya ini itu, padahal itu kan uang kita sendiri. Tapi nggak cuma kripto aja yang turun nilainya. Saat Jerome Powell kemarin hawkish, yang mengatakan interest rate itu kemungkinannya akan lebih tinggi, banyak bank konvensional juga yang turun harga sahamnya. Japanese Bank itu sahamnya turun 5-6%, lalu Bank of America sahamnya turun 6%, JP Morgan juga 5% lebih, dan ini semua merupakan bank-bank besar kelas dunia. Tapi yang terparah itu masih dari SVB atau Silicon Valley Bank yang sahamnya turun 60% dalam 24 jam terakhir. Banyak orang takut akan terjadi krisis seperti tahun 2008, karena di tahun 2008 itu yang menyebabkan krisis adalah bank. Lalu sekarang kita ke technical analysis deh ya, supaya nggak kepanjangan. Kayaknya juga nggak terlalu banyak yang nonton sampai sini deh ya. Buat yang masih nonton, komen dong di video. Mantap bang. Nanti di akhir bulan saya akan ambil dari video ini untuk pengundian membership cuan kripto di akhir bulan. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke technical analysis. Bitcoin itu breakdown dari ascending broadening wedge. Kemarin itu ascending broadening wedge 80% kasusnya adalah exit bearish, dan di 60% kasusnya ascending broadening wedge ini sampai ke targetnya. Targetnya ascending broadening wedge ini itu di area 20.600-an. Kemarin itu ada drop lumayan ya, dan terjadinya itu saat setelah sesi New York berakhir di kisaran antara jam 4 sampai jam 6 pagi WIB. Jam-jam mendekati sesi Asia itu cukup rawan juga ya, karena saya ngelihat ada 2-3 kali drop saat kisaran jam tersebut. Kemarin itu dropnya Bitcoin sampai ngejebol support kuat ini di 21.400, padahal level ini itu menjadi support dan resistance yang lumayan untuk Bitcoin. Di area tersebut itu terdapat 200 daily exponential moving average dan juga numpuk dari beberapa level Fibonacci, sekaligus support besar struktur market ya. Likuidasi di market itu terus bertambah sampai saat ini itu ada sekitar 400 juta dolar yang uangnya hilang menguap di market. Jumlah ini terbesar sepanjang tahun 2023 ini, dengan jumlah single likuidasi terbesar itu di 9,4 juta dolar. Jadi ada satu entitas nih yang kelikuidasi uangnya sekitar 140 miliar. Ini rasanya pasti sakit banget ya, kehilangan 140 miliar menguap gitu aja. Kalau teman-teman ruginya berapa? Atau malah lagi pada untung nih? Tulis di kolom komentar ya. Intinya dari data ini tuh kita harus belajar saat masuk market kita juga harus punya trading plan. Di trading plan itu kita ngeset stop loss dan juga target sebelum masuk market tuh. Dan sudah pasti di trading plan itu resikonya harus terukur. Di grup kalau saya mau masuk market, saya juga nge-share juga trading setup berikut dengan stop loss dan juga take profit. Yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita kembali lagi sekarang ke Bitcoin nih. Bitcoin itu sekarang tertahan di kisaran 19.600 sampai 20.000 US dollar. Kalau kita ngelihat dari all time high tahun 2017, dropnya Bitcoin itu pas banget tertahan di area all time high tersebut. Sekaligus kalau kita ngelihat dari chart Bitcoin institusi, Bitcoin ini ditradingkan di Chicago Mercantile Exchange dan juga New York Stock Exchange. Sebelumnya saat Bitcoin rally itu terdapat gap di 20.000. Sekarang pas banget udah ketutup dan ketahan di area sana. Chart yang dipakai di institusi itu nggak termasuk hari weekend, jadi saat mereka closing di hari Jumat, ketika masuk weekdays di hari Senin ada perbedaan harga, itu akan membuat gap, dan gap itu cenderung untuk terisi kembali di kemudian hari. Oh ya, jangan lupa kita juga punya gap nih di 28.000. Jadi area ini akan menjadi area magnet untuk menutup gap di harga tersebut. Dan kalau kita kembali lagi ke Bitcoin yang ditradingkan di spot market di daily time frame, Bitcoin juga tertahan di 200 daily moving average-nya. 200 daily moving average dan juga support all time high, seharusnya ini bisa membuat Bitcoin memantul dulu. Dari historical data, kalau kita drop dari level 21.400 itu cenderung untuk ngetes ke area 18.200 sampai 18.800. Sekalipun Bitcoin drop ke area sana, itu juga masih terbentuk struktur market naik loh. Secara gambaran besar itu masih terbentuk higher low, dan pas juga di area sana itu ada support
trendline-nya Bitcoin, selling pressure itu masih kuat. Jadi ada kemungkinan Bitcoin itu akan turun lagi ke area sini. Sekalipun Bitcoin drop ke 18.000, saya masih bullish banget kok. Dan area 18.000 ini merupakan benteng terakhirnya Bitcoin. Karena jika Bitcoin drop di bawah sana, itu bisa membuat bear market berkepanjangan. Jadi jangan kaget kalau Bitcoin sampai drop lagi ke area sana, tapi untuk short term kemungkinannya memang kita akan memantul dulu sedikit. Di update terakhir untuk teman-teman member juga saya ada sharing entry. Posisinya pada saat ini tuh lagi profit sekitar 59% sampai 60%-an ini. Di grup itu saya sharing entry kapan saya masuk market. Buat yang berminat join ke grup nanti di akhir video jelaskan ya. Tapi buat yang mau dapat gratis ya komen di video ini, nanti video ini akan saya pilih untuk undian di akhir bulan. Sekarang lagi masuk di jam sibuknya sesi New York dan buyer sekarang itu udah mulai ngelawan nih. Sedikit demi sedikit itu ada perlawanan dan take profit dari seller. Untuk saat ini resistance Bitcoin itu ada di 20.600 dan juga 21.400 yang cukup besar. Buat teman-teman yang mau tahu kapan saya masuk market, itu ada di grup ya. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing trading setup saya. Ini grup berbayar tapi murah banget, nggak sebanding deh sama aset dan edukasi yang teman-teman dapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis perharinya, receh banget kan? Kalau harga edukasi lebih mahal daripada aset teman-teman, iya silakan aja teman-teman belajar sendiri dan trading sendiri. Di grup kita belajar banyak ya, baik itu secara fundamental dan juga teknikal. Terakhir itu kompetisi trading Bybit, cuan kripto ini ada di peringkat ketiga. Jadi selain dari edukasi, teman-teman juga bisa dapat cuan. Untuk teman-teman di sini yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.